Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perkembangan kriptografi dari metode klasik hingga sistem kunci publik modern, yang menunjukkan bagaimana teknik penyandian pesan terus berevolusi seiring dengan kemajuan zaman. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kriptografi memegang peranan penting dalam menjaga keamanan data dan komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah, konsep dasar, serta perkembangan kriptografi menjadi hal yang relevan untuk dipelajari. Perkenalkan, saya Davika Feriza Aisyah dengan NIM 22252400150. Pada pembahasan ini, saya akan membahas perjalanan kriptografi yang dimulai dari teknik penyandian klasik seperti sandi caesar, kemudian berlanjut ke sistem kriptografi kunci publik knapsack, sehingga pembahasan mengenai peran akar primitif dan logaritma diskrit dalam sistem El-Gamal. Melalui pemaparan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana kriptografi berkembang dari metode sederhana menjadi sistem yang kompleks dan matematis, serta mengapa kriptografi menjadi elemen penting dalam keamanan komunikasi digital saat ini. Sejak zaman kuno, manusia telah menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, terutama dalam konteks perang, politik, dan diplomasi. Berbagai metode digunakan untuk menyamarkan pesan, seperti penggunaan Skytel di Sparta sekitar 400 sebelum Masehi, serta teknik ekstrim berupa penyembunyian pesan melalui tato di kulit kepala, sebagaimana dicatat oleh Herodotus. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perlindungan informasi telah ada jauh sebelum era teknologi digital dan menjadi cikal bakal perkembangan kriptografi hingga saat ini. Perkembangan kriptografi menjadi lebih terstruktur pada masa Romawi sekitar 50 sebelum Masehi, ketika Julius Caesar memperkenalkan sandi Caesar. Metode ini menyandikan pesan dengan menggeser huruf-huruf alfabet sehingga isi pesan tidak mudah dipahami oleh pihak lain. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan komunikasi militer secara praktis dan mudah diterapkan, sekaligus menandai awal kriptografi sebagai teknik penyandian yang sistematis. Di sini ada contoh sandi Caesar, di mana plain text-nya atau pesan yang dapat dibacanya ada A sampai Z. Nah, untuk ciphertextnya itu bergeser tiga huruf ke depan. Jadi, jika plain text-nya A, maka ciphertextnya D. Jika plain text-nya B, maka ciphertextnya E, dan seterusnya. Nah, contoh pesannya ada, aku cinta kamu. Setelah dienkripsi dengan sandi Caesar, itu A itu menjadi D, K itu menjadi N, U itu menjadi X, C menjadi F, I menjadi L, N menjadi P, T menjadi W, A menjadi D, K menjadi N, A menjadi D, M menjadi P, dan U menjadi X. Nah, secara matematis, sandi Caesar ini dijelaskan menggunakan kongruensi modulo 26. Setiap huruf dikonversi menjadi angka 0, angka dari 0 sampai 25, lalu dienkripsi dengan rumus C kongruen P plus 3 modulo 26. Dan di deskripsi dilakukan dengan operasi kebalikannya, yaitu P kongruen dengan C plus 23 modulo 26. Meskipun mudah digunakan, sandi Caesar memiliki kelemahan mendasar karena termasuk sandi monoalfabetik yang menggunakan satu pola substitusi untuk seluruh pesan. Pola frekuensi huruf bahasa asli masih terlihat pada ciphertext, sehingga sandi ini mudah dipecahkan melalui analisis frekuensi. Kelemahan tersebut mendorong pengembangan metode yang lebih kuat seperti sandi polialfabetik Vigenère. Nah, untuk mengatasi kelemahan sandi monoalfabetik, dikembangkan sandi polialfabetik seperti sandi Vigenère yang menggunakan beberapa alfabet substitusi, sehingga pola bahasa tidak mudah dikenali. Namun, sandi ini tetap dapat dipecahkan jika panjang kunci diketahui. Seiring berkembangnya kemampuan komputasi, sandi klasik menjadi tidak lagi memadai, sehingga mendorong lahirnya kriptografi modern berbasis matematika, termasuk kriptografi kunci publik. Selanjutnya ada sistem kripto knapsack yang diperkenalkan oleh Ralph Merkle dan Martin Hellman pada tahun 1978 sebagai salah satu algoritma kunci publik pertama yang dapat diterapkan secara praktis. Algoritma ini mengatasi masalah distribusi kunci rahasia dengan menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Keamanannya didasarkan pada kesulitan persoalan knapsack umum yang termasuk masalah NP-complete. Dalam sistem kriptografi kunci publik digunakan untuk proses enkripsi dan dapat diketahui oleh siapapun, sedangkan kunci privat hanya dimiliki oleh penerima untuk melakukan dekripsi. Keamanan sistem tidak bergantung pada kerahasiaan kunci publik, melainkan pada struktur dan kerahasiaan kunci privat. Prinsip ini memungkinkan terjadinya komunikasi aman tanpa perlu pertukaran kunci rahasia sebelumnya. Nah, dalam sistem crypto knapsack, kunci privat disusun dalam bentuk deret super increasing, yaitu barisan bilangan di mana setiap elemen nilainya lebih besar daripada jumlah seluruh elemen sebelumnya. Sebagai contoh, deret 2, 3, 6, 13, 27, dan 52 memenuhi sifat super increasing, karena setiap bilangan selalu melampaui total bilangan-bilangan yang mendahuluinya. Struktur khusus ini sangat penting karena memungkinkan proses dekripsi dilakukan dengan cepat dan bersifat deterministik. Dengan memanfaatkan sistem super increasing, pemilik kunci privat dapat langsung menentukan elemen mana yang digunakan dalam pembentukan ciphertext tanpa perlu mencoba banyak kemungkinan, sehingga proses penguraian pesan menjadi sangat efisien. Untuk menyamarkan deret super increasing, kunci privat pada sistem knapsack ditransformasi menggunakan operasi modulo. Setiap elemen dikalikan dengan suatu bilangan lalu diambil sisanya terhadap modulus, yang secara matematis dituliskan sebagai WI aksen sama dengan WI dikali N modulo M. Hasil transformasi ini membentuk deret baru yang tampak acak dan digunakan sebagai kunci publik, sehingga struktur kunci privat tetap tersembunyi dari pihak luar. Pada sistem kripto knapsack,
Proses enkripsi dimulai dengan mengubah pesan asli menjadi deretan bit, kemudian membaginya ke dalam beberapa blok sesuai dengan jumlah elemen pada kunci publik. Setiap bit dalam blok tersebut menentukan apakah suatu bobot pada kunci publik akan digunakan atau tidak. Jika bit bernilai 1, maka bobot publik yang bersesuaian akan dijumlahkan. Sedangkan jika bit bernilai 0, maka bobot tersebut diabaikan. Hasil penjumlahan bobot-bobot inilah yang membentuk ciphertext. Proses dekripsi hanya dapat dilakukan oleh pemilik kunci privat, yaitu dengan terlebih dahulu menggunakan inverse modular untuk membatalkan transformasi kunci publik. Kemudian memecahkan knapsack super increasing serta secara deterministik. Dengan cara ini, bit-bit pesan asli dapat diperoleh kembali dengan cepat dan efisien. Algoritma knapsack memiliki kelebihan sebagai pelopor kriptografi kunci publik yang berbasis matematika. Dengan memanfaatkan perbedaan kesulitan antara knapsack super increasing dan knapsack umum, namun sistem ini memiliki kelemahan karena struktur transformasinya dapat dianalisis dan ciphertext yang dihasilkan relatif besar, sehingga tidak lagi aman menurut standar modern. Meski demikian, knapsack tetap bernilai penting secara historis dan akademik dalam perkembangan kriptografi kunci publik. Kriptografi modern bergantung pada teori bilangan, khususnya pada kesulitan masalah matematika seperti faktorisasi dan logaritma diskrit. Dalam sistem berbasis logaritma diskrit, akar primitif berperan penting sebagai elemen pembangkit struktur grup. Konsep ini digunakan dalam algoritma kunci publik seperti El-Gamal dan DSA, yang menjadi fondasi penting keamanan informasi modern. Sistem kriptografi El-Gamal diperkenalkan oleh Taher El-Gamal pada tahun 1985 dan berbasis pada kesulitan masalah logaritma diskrit. Keamanannya bergantung pada sulitnya mencari nilai X dari persamaan R pangkat X kongruen Y modulo P untuk bilangan prima besar. El-Gamal menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi, sehingga memungkinkan komunikasi aman tanpa pertukaran kunci rahasia sebelumnya. Akar primitif merupakan elemen yang berperan sebagai generator dalam suatu grup matematika modulo bilangan prima P. Keberadaan akar primitif menjamin bahwa seluruh elemen 00 dalam grup tersebut dapat dihasilkan melalui perpangkatan dari satu elemen dasar. Hal ini sangat penting dalam sistem kriptografi berbasis logaritma diskrit, karena memastikan bahwa setiap nilai memiliki representasi dan hubungan matematis yang konsisten. Tanpa penggunaan akar primitif, struktur grup menjadi tidak lengkap, sehingga beberapa elemen tidak dapat dicapai dan sistem kriptografi berpotensi menjadi lemah atau tidak aman. Oleh karena itu, akar primitif berfungsi sebagai fondasi yang menjaga keutuhan dan konsistensi sistem kriptografi modern. Meskipun sistem kriptografi berbasis akar primitif seperti El-Gamal memiliki dasar matematika yang kuat, terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Ukuran kunci yang besar menyebabkan beban komputasi yang tinggi, sehingga proses pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Selain itu, ciphertext yang dihasilkan oleh El-Gamal umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan plain text, sehingga menambah kebutuhan penyimpanan dan bandwidth transmisi. Keamanan sistem ini juga sangat bergantung pada kualitas bilangan acak yang digunakan, karena bilangan acak yang lemah dapat membuka celah bagi serangan. Di masa depan, perkembangan komputasi kuantum menjadi tantangan serius, karena berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang bergantung pada masalah algoritma diskrit. Yang terakhir ada kesimpulan, perkembangan kriptografi menunjukkan perjalanan panjang dari teknik penyandian sederhana hingga sistem keamanan yang sangat kompleks dan berbasis matematika. Setiap tahap dalam evolusi kriptografi lahir sebagai respons terhadap kelemahan metode sebelumnya. Mulai dari sandi caesar yang sederhana, berlanjut ke sistem kunci publik seperti knapsack, hingga algoritma modern seperti El-Gamal yang mengandalkan teori bilangan. Konsep akar primitif dan masalah logaritma diskrit menjadi fondasi utama kriptografi modern karena menyediakan tingkat keamanan yang tinggi melalui kesulitan dan komputasi. Konsep akar primitif dan masalah logaritma diskrit menjadi fondasi utama kriptografi modern karena menyediakan tingkat keamanan yang tinggi melalui kesulitan komputasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, termasuk munculnya ancaman komputasi kuantum, kriptografi akan terus berkembang untuk menjawab tantangan baru dan menjaga keamanan informasi di masa depan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.